Swastiastu, Pak Kadek. Swastiastu, Ya, Pak Agus. apa kabar hari ini? Becik-becik, ya sehat-sehat. Bapak gimana? Sehat? Astungkaro baik, Ya. Pak Kadek. Nah, Pak Kadek, ini apa namanya? Ada yang beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan coaching yang akan Pak Kadek lakukan ya. Iya, iya. Jadi nanti Pak Kadek bersama siapa coachingnya nih Pak Kadek? Pak Nur. Pak Nur ya. Ya, Oke. Pak Nur. Nah, sebelum Pak Kadek melanjutkan coaching hari ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan kepada Pak Kadek. Ya. Atau mungkin sebelumnya saya akan sampaikan dulu terkait dengan penilaian rubrik yang sudah saya pegang ini. Nanti biar apa namanya alur coaching Pak Kadek dengan rekannya nanti itu biar sesuai dengan rubrik yang sudah ada, yang sudah saya siapkan Pak Kadek. Ya. Nah, Ya. jadi pada rubrik ini nanti ada beberapa alur yang perlu Pak Kadek mungkin lewati. Ada tahapannya itu yang disebut dengan alur tirta dengan Pak Kadek. Ya. Nah, kemudian nanti apa yang akan Pak Kadek sampaikan atau apa yang akan Pak Kadek tanyakan dengan rekan Pak Kadek tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan ini Pak Kadek yang ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Kadek. Jadi terkait dengan coaching ini Pak Kadek, kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan dengan coachingnya? Baik. Jadi pada kesempatan nanti ketika saya akan melakukan coaching ya, jadi dengan dengan Pak Nur, saya akan menggunakan kompetensi present, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot Pak Ya. Kadek ya. Oke, baik. Jadi di sini yang dikembangkan present, mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti Pak Kadek ya. Kemudian yang kedua ini, kompetensi yang mana akan dikembangkan secara spesifik Pak Kadek, yang ingin apa namanya, yang ingin ditanyakan atau dikembangkan terhadap coachingnya Pak Kadek. Jadi yang spesifik pada kesempatan ini saya akan coba yang dua dulu. Jadi yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Seperti itu, dua dulu. Oke, dua ya, ada dua poin di sini yang akan Pak Kadek sampaikan dulu ya. Yang secara spesifik. Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Kadek. Ya. Jadi indikator yang ingin Pak Kadek capai dalam proses coaching ini Pak Kadek. Kira-kira indikator apa yang akan Pak Kadek? Jadi di sini kan apa yang menjadi indikator gimana nanti pada proses kegiatan coaching ini saya dengan Pak Nur nanti mampu memberikan pertanyaan yang bermutu, kemudian saya sendiri sebagai coachnya bisa mendengar apa yang disampaikan secara aktif seperti itu, Bang. Oh, seperti itu ya. Ya. Berarti jadi Pak Kadek di sini dengan coachingnya berusaha menemukan solusi dari masalah yang akan disampaikan seperti itu Pak Kadek ya. Iya, iya. Oke, mungkin itu saja yang pertanyaan yang ingin saya dapatkan dari Pak Kadek, jawaban yang ingin saya dapatkan sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang silakan Pak Kadek, bisa dipanggil temannya dulu. Bisa Pak ya? Ya, silakan Pak Kadek. Ini tadi sudah sinetron Bapaknya, sekarang saya coba telepon ulang dulu ya. Oke. Swastiastu, Pak Nur, di mana nih? Jadi nih ketemunya. Oh iya ya. Oh ya, sekarang saya mumpung ada waktu lagi segini. Ya. Ya silakan Pak, saya sudah menunggu di ruangan ini. Oh iya. Ya saya tunggu ya Pak ya. Ya terima kasih. Dari jalan. Oh ya. Tunggu sebentar. Siap. Oh, ini dah. Bapaknya udah datang. Pak Nur. Ya. Bagus. Ya, Astungkaro sehat. Iya. Gimana Pak Nur, sehat juga ya? Aduh, capek banget nih Pak Gus. Baru tadi habis ngajar full. Sampai nyambung dari pagi sampai sore nih Pak. Ya. Gimana Pak? Sehat? Aduh, sehat luar biasa. Udah habis ngajar Pak? Oke, tadi habis ngajar. Nanti sore katanya nyambung lagi ada Vicon Pak, di guru penggeraknya. Oh gitu. Gimana nih? Ada yang mau cerita apa udah? Nah, itu dah Pak, berkaitan dengan pelaksanaan program guru penggerak. Gimana ini kan Bapak
udah tahu bahwa tiang itu ngajarnya 12 kelas Pak, dari pagi sampai sore. Kadang-kala juga setelah ngajar itu ada pikon lagi di guru penggeraknya sampai kadang-kadang jam setengah 10 malam Pak. Dengan rutinitas yang seperti itu ya melelahkan bagi tiang gitu. Mungkin lelahnya ini gara-gara sudah ada di titik jenuh Pak. Sudah jenuh melaksanakan kegiatan yang sama seperti itu terus berulang-ulang. Dia adalah rasa jenuh Pak untuk kegiatan itu. Baik, jadi dari pertemuan ini nanti apa yang menjadi tujuan Bapak? Gini Pak, sebenarnya kan saya perlu teman untuk sharing Pak, karena kalau sendiri masalahnya dipendam kan ada enak rasanya Pak. Ketika ada yang diajak ngobrol itu kita nantinya bisa lebih plong Pak setelah ngobrol gitu Pak. Jadi menyampaikan apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya. Baik, jadi Bapak merasa apa tadi banyak kesibukan gitu ya. Ya. Apa saja biasanya kesibukan Bapak? Kalau kesibukannya Pak jujur saja tiang itu mengajar 12 kelas Pak. Di sekolah? Iya, 24 jam jadinya karena jam bahasa Bali kan cuma 2 jam. Ya. Ya, pagi saya ngajar jam 8 sudah sekolah sampai jam 11 ngajar. Dapat jeda jam 12 ke jam setengah 1, habis itu ngajar lagi sampai jam 6 begitu. Enggak padat jadinya jadwal mengajarnya. Terus ada juga tugas-tugas di LMS yang harus dikerjakan Pak, dan rukol juga begitu. Jadi enggak padat acaranya Pak. Oh, berarti itu ya. Nah, jadi dari apa yang Bapak rasakan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan dari langkah-langkah untuk penyelesaian masalah Bapak tadi? Sebenarnya program guru penggerak ini banyak membawa hal positif di hidup tiang Pak. Salah satunya tiang berusaha untuk mengatur waktu lebih efisien Pak. Tapi seiring berjalannya waktu kan rasa bosan itu datang di mana saja Pak. Siapa saja bisa merasakan bosan ketika mengulang kegiatan yang berulang-ulang seperti itu. Untuk menanggulangi itu ya kadang-kadang saya ngobrol dengan teman dekat Pak di sekolah, ada ngobrolnya. Atau mungkin kalau memang penat sekali saya jalan-jalan kemana, ke pantai atau ke gunung, jalan-jalan karena senang ke pantai dan ke gunung, refreshing lah Pak. Tapi tetap saja dihantui, ada tugas, ada due date, harus ngajar begitu. Belum bisa sepenuhnya saya menghilangkan rasa jenuh itu Pak. Ngobrol, jalan-jalan tadi ya. Iya Pak. Ya. Pantai gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin Pak? Kalau ada sih yang ini yang dekat dengan tiang itu ngobrol dengan teman biasanya. Karena ada teman yang CGP juga, sharing dengan dia. Ya walaupun tidak ada gunanya berkeluh kesah Pak, tapi ketika dapat ngobrol dengan dia agak plong lah sedikit. Jadi sudah ada gambaran dari Bapak ya apa yang Bapak akan lakukan dari permasalahan Bapak tadi. Ya, Pak. Jadi untuk gini kapan itu akan dilaksanakan? Jadi untuk apa namanya segera menghilangkan rasa jenuhnya gitu kapan? Rencananya tanggal 15 ini kan kita rapotan Pak. Setelah tanggal 15 itu dia tanggal 18 ya, setelah hari raya Saraswati rencananya mau ya sekedar jalan-jalan ke gunung lah Pak, mau hiking, merefresh di sana, mau mumatnya ini mau refresh sambil mendaki gunung begitu Pak rencananya Pak. Ya kebetulan guru penggeraknya kan bulan Desember ini sampai Januari itu udah libur. Nanti Februari lanjut lagi gitu. Jadi dapatlah space untuk jalan-jalan. Jadi sudah ada rencana Pak ya? Sudah Pak. Jadi dari apa yang Bapak rencanakan, komitmen Bapak gimana ke depan? Saya sudah terlanjur ikut kegiatan ini Pak. Jadi kalau tidak menyelesaikan secara tuntas dan ikhlas, rugi bagi saya. Sudah banyak waktu yang tercurah, tenaga yang tercurah, biaya yang tercurah untuk kegiatan ini. Jadi saya pasti akan menyelesaikannya sampai akhir Pak. Walaupun sekarang mungkin ada di puncak titik jenuhnya. Tapi dengan kegiatan ya refreshing, healing itulah ingin saya mengembalikan lagi. Nanti bulan Februari di pendidikan guru penggerak saya pasti akan kembali dengan fresh dan semangat lagi yang baru. Siap Pak. Baik. Jadi sudah Bapak menemukan ya solusinya, Pak. sudah kemudian
permasalahan. Gimana sekarang perasaannya Pak? Aduh, lebih plong lah Pak dengan begini kan rasanya untuk healing itu udah Ya. ragu-ragu lagi untuk melaksanakan Sudah kegiatan mengurangi itu. beban Pak. Gitu. Bebannya sudah berkurang dengan cara ngobrol seperti ini, jadi ada yang mendengarkan, ada yang memperhatikan, lebih enak rasanya suasana hatinya. Jadi sudah baik ya. Jadi kalau seperti itu masih ada waktu mungkin Bapak kalau Gini Pak, nanti saya ada jam ngajar dulu. Rencana sekarang mau menyiapkan media dulu. oh jadi Nanti kalau ada Bapak, saya ada waktu lagi. ya silakan. Saya hubungi Bapak lagi Ya, untuk bicara silakan, lebih saya lanjut akan, tentang. menerima apa yang disampaikan. Iya, Pak. Makasih Pak. Ya. Tolong Semangat Pak Nur ya. bantu. Jadi mudah-mudahan Ya. semua dilancarkan, Iya. liburannya juga bisa berjalan Ya, lancar. semoga segera disembuhkan Pak. Rasa kebosanan. Semangat Ya, Pak, semua ya. program bisa lancar ya. Terima kasih. Silakan Bapak ya. Pak Agus, Oke, makasih siap ya, Pak Nur Agus. ya. Ya. Sampai jumpa kembali. Ya, Pak Agus. Oke. Ya. Oke. Oke, baik Pak Kadek. Ya. Jadi tadi Pak Kadek sudah melakukan coaching ya terhadap Pak Nur ya. Nur tadi ya. Oke. Pak. Nah, setelah saya amati tadi beberapa poin-poin yang penting yang sudah Pak Kadek lakukan, itu sudah mengarah ya ke alur tirta ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya akan tanyakan kembali Ya, dengan silakan. Pak Kadek. Ada catatan kecil di sini yang sudah saya buat ya. Nah, jadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak Kadek? Tadi sudah saya mencoba Ya. menggali dari apa permasalahan Terkait dari indikator yang ingin Ya, dicapai tadi ya Pak Kadek ya. sudah. Saya sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan tadi. Kemudian dari apa yang disampaikan sekaligus coaching juga sudah mendapatkan solusi dari Solusinya, permasalahan yang oke, tadi. ya. Oke, kemudian itu sudah Pak Kadek ya. Ya. Jadi oke, seperti apa yang Pak Kadek sudah sampaikan tadi, coachingnya sudah mendapatkan solusinya, Ya. kemudian alurnya juga, tujuan, identifikasi, rencana aksi itu sudah masuk semua Pak Kadek. Kemudian ini pertanyaan yang kedua Pak Kadek. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan terkait hasil Coachingnya coaching tadi. yang tadi Pak Kadek lakukan? Jadi tadi yang sudah saya lakukan tadi kan saya merasa itu pada saat menyampaikan pertanyaan secara berbobot tadi Pak ya, Ya. itu yang mungkin saya rasa belum maksimal. Itu mungkin saya mau Maksimal. tingkatkan lagi ke Oke. depan ketika melakukan coaching berikutnya seperti itu. Berarti di sini Pak Kadek merasa ada yang belum Ya, optimal ya. pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan Oke, secara jadi mungkin ada pertanyaan yang kurang berbobot seperti itu ya. ya, Ya. itu nanti ke depan saya akan Oke, coba baik. meningkatkan lagi. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak Kadek. Ya, Semoga terima kasih. ke depan Pak Kadek bisa menjadi menjadi coaching bagi teman-teman Ya. yang memang mengalami permasalahan dan Oke, seperti oke. itu. Nah, jadi sesuaikan juga nanti apa yang ingin Pak Kadek capai, indikator apa yang ingin Pak Kadek capai, Oke. kemudian apa yang kurang itu kan nanti Pak Kadek sendiri yang Ya, akan ya. memperbaikinya kan Baik. seperti itu. Nah, Saya- mungkin itu saja Pak Kadek dari observasi yang saya lakukan. Ya. Ya, mudah-mudahan. Saya juga gini, ucap terima kasih Oke. sudah bersedia menjadi Ya, observasinya. oke. Jadi terima kasih lagi Pak Agus ya. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa tetap membantu saya ya. Gitu. Sampai jumpa nanti Ya. Pak Kadek. Yang akhiri dulu Om Ya, Sandi. Om Sandi. Oke, Ya, sampai baik. ketemu Pak Kadek. Ya, Oke. terima kasih ya. Selamat, oke. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Terus, Pak Nur, ya. Iya. Jadi tadi kan seperti yang Pak Agus sampaikan, Ya. hari ini akan melaksanakan sesi coaching dengan Ya. salah satu temannya dengan Ya, Pak dengan rekan, Aryo. ya, Gitu. dengan rekan sejawat. Jadi seperti yang permintaan Pak Agus Ya. agar yang ikut dalam sesi coaching untuk mengamati Pak Agus melaksanakan coaching selaku observer Pak Agus. Ya. Jadi yang sudah luangkan waktu untuk kegiatan ini Oke. siap membersamai Pak Agus dalam sesi coaching pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Nur. Jadi Ya. untuk sesi coaching Pak Agus seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa kita akan menggunakan alur tirta Pak Iya. Agus. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita harus memastikan tujuannya dulu, terus melaksanakan identifikasi, rencana aksi sampai bagaimana tanggung jawab terhadap coaching. Iya, betul Pak. Itu yang akan kita gunakan Iya. sebagai
rubrik penilaiannya Pak Agus. Siap, Nah, Pak Nur. sebelum lanjut lebih dalam ke rubrik penilaiannya, kira-kira Pak Agus, kompetensi apa yang akan Pak Agus kembangkan dalam pelaksanaan coaching pada sore hari ini Pak Agus? Oke, mungkin yang pertama itu dari penerapan alur Tirta itu mungkin saya akan mulai dari present dulu Pak. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian baru saya akan menyampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nanti. Seperti itu. Dari 3 hal ini secara spesifik Pak Agus, yang mana yang ingin Pak Agus lebih tonjolkan di dalam 3 hal ini? Iya, mungkin secara spesifik nanti yang pertama itu saya akan menjadi pendengar aktif. Oke. Ya, dari apa yang disampaikan coach saya saya nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot lah, biar nanti coach saya itu bisa dia memaparkan apa sih yang ingin dia sampaikan seperti itu Pak Nur. Yes. Nah, ketika kita melakukan coaching tentunya kita akan memiliki indikator bahwa kita berhasil sebagai coach mengcoaching seorang coach begitu Pak Agus. Kira-kira indikator apa yang ingin Pak Agus capai dalam pelaksanaan coaching ini? Iya, kalau dari segi indikator sudah pasti saya ingin yang pertama kan ingin mengetahui dulu apa yang ingin disampaikan terhadap coach saya, kemudian bagaimana caranya dia nanti menemukan solusi dari masalah yang sudah dihadapinya tersebut. Seperti itu. Jadi muara kita melaksanakan coaching itu tetap pada penemuan solusi ya, mencari solusi. Ya, betul. Bagus sekali Pak Agus. Ya. Jadi tidak perlu berlama-lama nanti Pak Agus ya. Temannya sudah siap. Oh, kebetulan dia tiang telepon dulu ya. Katanya tadi sih baru habis ngajar. Oke. Sebentar Pak. Om Swastiastu, Pak Kadek Aryo. Nggih Pak Kadek, niki ini kita coaching hari ini sudah. Kebetulan sudah ada Pak Nur juga di sini teman tiang. Ya, bisa sekarang Pak Kadek ke sini di kelas. Iya. Oke, terima kasih Pak Kadek, tiang tunggu. Nggih. Sampun Pak, dia menuju ke sini sekarang. Swastiastu. Oh iya, ini Pak Kadeknya. Iya, Pak Kadek. Gimana Pak Kadek? Sehat Iya, hari ini? Iya, udah ketemu dengan Pak. Iya, Pak. Silakan Pak Kadek. Pas tadi Bapak nelpon saya udah dekat dari Oh sini. gitu. Ya. Ada ngajar tadi Pak Kadek? Ya, tadi sedikit masih ada ngajar Pak. Oh. Jadi tadi Pak nelpon Ya. itu sudah siap, siap. bertemu dengan saya. Oke. Oke. Oke Pak Kadek, nanti seperti apa yang kita sampaikan tadi, kira-kira ada permasalahan apa ini Pak Kadek kok tumben? Iya, gini Pak. Jadi kan saya sebenarnya perlu teman curhat gitu Pak ya. Iya. Jadi kebetulan Pak sudah bisa meluangkan waktu. Iya. Nah, jadi begini, saya merasa sebagai ketika mengajar itu melihat anak-anak itu kurang gini Pak, motivasinya kurang begitu Pak. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak itu motivasinya kurang ketika mengajar. Jadi saya merasa itu kelihatan dari semangat anak itu berkurang seperti itu Pak, ketika saya mengajar. Terus bagaimana perasaan Pak Kadek saat ini? Jadi perasaan saya itulah, terkadang saya merasa apakah saya yang belum bisa mengajar atau memang anak-anak kurang senang dengan materi yang saya ajar seperti itu. Jadi saya ada sedikit introspeksi diri dan seperti itu Pak. Kalau boleh saya tahu Pak Kadek memegang mata pelajaran apa Pak Kadek? Jadi saya mengajar gini Pak, dasar-dasar teknik otomotif. Dasar-dasar teknik Ya, otomotif. yang kelas 10 masih. Oh, kelas 10 ya. Kelas 10. Berarti dari permasalahan tadi itu yang mana kira-kira menurut Pak Kadek yang motivasinya kurang dari materi yang Pak Kadek sampaikan itu Pak Kadek? Begini Pak, jadi saya gambarkan sedikit ketika anak-anak itu saya ajar, ketika saya mengajar itu Pak ya. Yeah. Jadi anak-anak itu ketika belajar saya berikan materi yang saya sampaikan. Memang pada saat itu saya memberikan ceramah Pak, menjelaskan. Kita memberikan buku panduan dia, saya kasih buku paketnya, saya suruh untuk meringkas. Kemudian itu setelah meringkas saya pancing dengan beberapa pertanyaan. Jadi dia diskusi dengan temannya
Setelah itu dia menyampaikan pertanyaan kepada temannya mungkin yang bisa menjawab, tapi seterusnya saya memberikan juga pemahaman juga tambahannya seperti itu. Tapi dengan cara itu anak-anak merasa kurang semangatnya Pak ya, jadi merasa kayak bosan gitu anak-anak gitu Pak. Berarti selama ini nih model pembelajaran apa yang Pak Kadek sudah jalankan di kelas itu Pak Kadek? Iya, jadi dengan saya sampaikan tadi, saya masih menggunakan model ceramah gitu Pak ya. Mencetak gitu kan, mungkin dengan meringkas itu materi yang saya sampaikan, itu yang selama ini sudah saya lakukan, kemarin. Nah untuk kedepannya Pak Kadek dari permasalahan ini kan Pak Kadek sudah tahu permasalahan Pak Kadek sendiri. Kira-kira nanti seperti apa sih langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang ingin Pak Kadek terapkan untuk pembelajaran berikutnya seperti itu Pak Kadek? Ya, jadi sebelum saya melihat anak-anak seperti itu, di awal saya pernah melihat ada motivasinya baik, saya lihat ada pernah. Ketika saya memberikan pembelajaran dilengkapi dengan PPT, ada video yang saya tunjukkan itu. Saat itu anak-anak antusias dan ada yang banyak pertanyaan gitu. Jadi saya rasa berpikir berarti kita harus mengajar dengan ada media, jadi ada PPT yang ada visual foto-foto yang bisa lihat, kemudian ada videonya, yaitu mungkin dia langsung merasa senang dia. Jadi dari saya menunjukkan itu anak-anak mulai antusias dia, ya berpartisipasi dia ikut. Berarti saya memikirkan untuk ke depan, berarti saya harus membuat sebuah media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu Pak. Jadi membuat video pembelajaran, seperti membuat PPT seperti itu Pak. Jadi biar adalah anak-anak langsung melihat visual kenyataannya ada bentuk-bentuk apa yang saya jelaskan gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Kadek. Berarti Pak Kadek nanti untuk kedepannya Pak Kadek akan memanfaatkan teknologi di pembelajaran tersebut. Nah, nanti model-model pembelajaran yang berbasis teknologi apa yang mungkin Pak Kadek akan lebih dominan gunakan dalam teknik pembelajaran ini? Nah, kebetulan sekarang kan udah zamannya anak pakai HP Pak ya, jadi di kelas itu kalau SMK kan sudah bebas, sudah anak-anak menggunakan HP dalam artian pembelajaran itu. Jadi dengan adanya dia menggunakan HP teknologi, berarti saya bisa lebih memaksimalkan untuk dia memfungsikan HP sendiri untuk bisa membrowsing video pembelajaran. Seperti saya suruh bikin di YouTube, dia mengamati dari video yang diamati, kemudian menulis apa yang dia dapat. Ketika ada permasalahan dia menanyakan langsung. Kemudian setelah itu sudah menemukan masalah ya, atas pemecahan masalahnya ya. Oke, kalau begitu boleh Pak Kadek lanjut dulu mengajarnya. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih Bapak ya. Oh iya, sama-sama Pak Kadek. Menerima keluh kesah saya. Jadi nanti kalau ada gimana lagi kita bolehlah sharing. Jujur dari apa yang saya sampaikan tadi dan Bapak juga sudah menemani ya, saya sudah merasa lega seperti itu Pak ya. Tapi mohon maaf nanti kalau saya minta waktu bisa ya. Oke, siap Pak Kadek. Saya akan selalu nanti terima kasih bisa juga ya. sharing. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Kadek. Ya, waktunya. Lagi sebentar. Oke, Pak Agus. Iya. Gimana perasaannya habis coaching tadi? Oke, jadi mungkin saya merasa lega karena rekan saya yang tadinya ada masalah itu kan dia bisa mencari solusi, mencari masalahnya sendiri sehingga nantinya bisa diterapkan dalam proses pembelajarannya seperti itu Pak. Menurut Pak Agus, pelaksanaan coachingnya tadi berhasil Pak Agus? Saya yakin itu sih sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah diterapkan. Ya bisa dikatakan itu berhasil kalau menurut saya sendiri. Mungkin kekurangan, ada yang dari penyampaian itu ada mungkin saya yang ada kesalahan kata sedikit itu biasalah Pak. Itu aja sih. Ya. Oke Pak Agus, dari saya sudah mengamati, mengobservasi Pak Agus ketika pelaksanaan coaching Pak Agus. Boleh saya berikan saran Pak Agus? Oke, boleh, dengan senang hati Pak. Oke. Ini benar sekali yang tadi yang sudah Pak Agus kembangkan, masalah present. Itu sudah sangat baik Pak Agus. Jadi Pak Agus sudah bisa menunjukkan gestur tadi sudah dari bahasa tubuh Pak Agus ketika
mengcoaching Pak Ade Arya, Pak Agus iya, sudah betul. bagus sekali. Mimik dan ekspresi Pak Agus juga sudah Iya. menunjukkan bahwa Pak Agus itu hadir dengan beliau, mendengarkan beliau seperti itu. Antusiasme Pak Agus juga sudah antusias sekali membersamai Pak Kadek, menggali potensi yang dimiliki Pak Kadek. Nah, namun demikian Pak Agus, ada hal yang sebenarnya bisa dikembangkan lagi Pak Agus. Iya. Khususnya di hal pertanyaan berbobot. Ya. Bagus ya. Jadi sudah banyak sekali tadi pertanyaan yang berbobot Pak Agus sampaikan Pak Agus. Perlu dipertajam aja lagi sedikit Pak Agus, sehingga Pak Ade itu dengan cepat dia sadar, oh iya, ini solusi bagi saya. Betul. Itu salah satu yang mungkin bisa Pak Agus kembangkan lebih lanjut. Sebenarnya itu lagi sedikit saja akan menjadi suatu senjata yang hebat ketika Pak Agus melaksanakan itu. Oke, siap. Seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa alur Tirta sudah Pak diperlihatkan di sana dengan sangat gamblang, bahwa Pak Agus tujuannya sudah jelas, identifikasinya sudah dilaksanakan. Rencana aksi sampai dengan Pak Agus mengkonfirmasi tanggung jawab Oke, siap. Potensi apa kira-kira yang Pak Agus rasakan tadi yang mulai menebal ketika pelaksanaan coaching itu Pak? Ya, jadi mungkin yang saya dapatkan dari kompetensi yang sudah saya laksanakan dengan Pak Kadek, itu sudah saya dapatkan dari permasalahan yang dialami Pak Kadek. Ada pemecahan masalah, ada solusinya, sehingga di sana saya hanya menanyakan kembali apa sih nanti kira-kira solusi yang akan menjadi tolak ukurnya Pak Kadek berikutnya seperti itu. Oke, berarti Pak Agus sudah mencoba masuk lebih dalam ke dalam bagaimana membangun potensi yang ada di Pak Kadek. Betul sekali Pak Nur. Untuk kedepannya Pak Agus, dengan kondisi kemampuan coaching seperti itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Agus tingkatkan lagi untuk kedepannya? Kembali lagi seperti yang Pak Nur tadi berikan saran itu kan, mungkin dari pertanyaan berbobot ini saya akan pertajam lagi sehingga coach saya nanti itu kan bisa secara gamblang menyampaikan dan secara sadar bisa menyampaikan apa yang dia rasa, kemudian apa yang harus dia lakukan seperti itu. Iya. Super sekali Pak Gus ya, ternyata dengan cara kita berdiskusi seperti ini banyak sekali hal yang bisa kita gali lagi. Iya, betul Pak. Baik Pak Agus, demikian saya bisa membersamai Pak Agus dalam mengobservasi Pak Agus kurang lebih apa yang saya sampaikan. Jika itu dapat membangun kita bersama, mari kita gunakan. Kalau tidak berkenan, mohon maaf Pak Agus. Jika menyinggung perkataan mungkin nanti tidak enak di hati, mohon maafkan yang sampaikan. Dengan senang hati Pak Nur, saya senang berkolaborasi dan saling kita memberi masukan itu kan. Itu yang saya harapkan. Kedepannya harus terjalin terus kolaborasi. Betul Pak Nur. Siap. Ya, oke siap. Terima kasih Pak Gus. Oke, sama-sama Pak Nur. Boleh saya tutup seksinya? Oke, silakan Pak. Untuk observasi saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih Pak Gus. Ya, sampai jumpa. Selamat hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Pak Gus. Pak Nur.